Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahmat Putra dari kelas TIB dengan NIM 22112024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dataset perbaikan Ipan Repairman transaksi dataset sebagai tugas akhir ya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada data science dan data understanding. Kita menggunakan kode ini untuk menampilkan isi dari file Ipan ini ya, file CSV-nya. Itu terdapat banyak data hingga sampai ribuan. Selanjutnya itu kita masuk ke contoh data science atau data science-nya ya. Di sini kita menggunakan fungsi value count untuk menghitung kemunculan setiap model iPhone dan kemudian memilih 5 model teratas dengan jumlah perbaikan tertinggi. Untuk merangkumnya, kita telah menganalisis tren bulanan jumlah perbaikan tipe iPhone yang paling sering diperbaiki dan masalah apa yang paling umum terjadi pada iPhone. Wawasan ini dapat membantu kita memahami tren perbaikan dan masalah umum pada berbagai iPhone. Di sini bisa dilihat pada bulan 1, 2, dan 3 itu jumlah perbaikannya terus meningkat ya. Nah, ini ID perbaikannya. Selanjutnya ini untuk yang ketiga, contoh ketiga itu kita memanggil jenis HP iPhone yang sering kali diperbaiki. Di sini ada iPhone XR yang paling banyak perbaiki dan yang paling sedikit itu iPhone 7 Plus. Kemudian ini pada contoh keempat kita menggunakan metode describe ya. Di sini metode describe ini kita untuk menggunakan statistik deskriptif dari dataset seperti mean, median, standar, deviation, mean, max, dan lain-lain. Parameter include all di sini digunakan untuk menyertakan statistik deskriptif untuk kolom tipe data non-numerik. Selanjutnya itu kita mengidentifikasi missing value ya, menggunakan is null, mengidentifikasi nilai yang hilang dalam dataset ini. Kita menggunakan metode is null ini yang dikombinasikan dengan sum untuk menghitung jumlah nilai yang akan hilang dalam setiap kolom. Hasilnya akan memberikan kita informasi tentang kolom yang mana yang memiliki nilai hilang dan berapa banyak. Ini ID-nya. Kolom yang hilang itu sebanyak 8.000 ini. Oke, itu saja. Nilai deskriptifnya ini, missing value-nya ini kosong ya, dari ID tidak ada kolom yang hilang. Nah, ini pada contoh kelima kita menganalisis model iPhone yang paling banyak diperbaiki, masalah apa yang paling sering terjadi, dan rata-rata jumlah perbaikan per bulan. Kita mengelompokkan data berdasarkan iPhone tipe dan menemukan masalah yang paling umum untuk setiap model menggunakan fungsi X. Selanjutnya dengan ekspresi lambda. Ini. Hasilnya kita tampilkan dengan fungsi print. Ini ya. Print ini ada banyak ini, ada 6. Kita mengonversi kolom mount menjadi objek datetime untuk menghitung bulanan yang akurat dan kemudian menemukan rata-ratanya. Fungsi
Selanjutnya kita menggunakan fungsi value count dan min untuk menghasilkan tampilan dengan fungsi print. Ini ya, ini yang pertama 5 modul teratasnya seperti yang di atas tadi. Kemudian ini jenis iPhone yang paling banyak kerusakannya ya, atau daftar berbagai kerusakannya. Nah, selanjutnya ini contoh terakhir data visualisasinya. Kita menganalisis tipe iPhone yang paling sering diperbaiki dari grafik yang dihasilkan. Ini grafik garis. Selanjutnya model ini mungkin lebih populer atau lebih rentan terhadap kerusakan tertentu. Kemudian kita melihat masalah atau kerusakan yang paling umum terjadi pada iPhone. Grafik batang menunjukkan beberapa masalah yang terjadi lebih sering dibandingkan yang lainnya. Misalnya seperti layar retak, baterai cepat habis, dan menandakan area yang perlu perhatian khusus teknisi. Analisis ini memberikan wawasan terhadap tentang tren perbaikan iPhone, model yang paling sering diperbaiki, dan masalah umum yang terjadi. Informasi ini dapat membantu teknisi, produsen, dan pengguna iPhone dalam memahami mengatasi masalah yang sering muncul. Pertama kita lihat pada ini grafik garis, terjadi penurunan pelanggan untuk memperbaikinya di bulan Februari. Selanjutnya setiap bulannya mengalami peningkatan hingga akhirnya pada bulan Juni mencapai puncaknya. Ini tipe yang jenis tipenya ini seperti ini grafiknya jika dibuat ya. Pertama dari tipe XR hingga sampai ke iPhone 14. Itu yang paling banyak dari iPhone XR ya. Ya karena seriesnya lama mungkin. Selanjutnya ini jenis kerusakannya itu yang paling banyak itu antara LCD dan baterai. Ini sering terjadi pada iPhone, rata-rata kerusakannya itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.